Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang suhu dan kalor. Lebih tepatnya yaitu ini ya. Jadi kita masih melanjutkan dengan pembahasan yang minggu yang lalu. Suhu sudah kita bahas. Hari ini kita lanjutkan dengan pembahasan pada kalor dan asas blacknya. Baiklah, biar tidak terlalu berlama-lama, kita langsung saja ke TKP ya. Oke, kita lanjut. Oke, yang pertama yaitu nanti kita bahas di sini yaitu tentang kalor. Oke, sahabat semua, kalian nanti bisa memadukan dengan materi yang ada di buku kalian. Oke, saya akan menjelaskan versi ringkasnya dari kalor. Jadi namanya versi ringkas. Ini nanti akan lebih sedikit yang kita bahas tentang kalor ini ya. Hanya saja saya ringkas agar kalian nanti lebih mudah memahaminya. Oke, sebetulnya kalor ini sudah pernah kita bahas ketika kita masih di SMP. Oke, sehingga kalian pasti akan mudah untuk mengingatnya. Kita ingat lagi ya, bahwa dulu kita sudah memahami kalor itu merupakan energi, banyaknya energi. Energi apa? Yang diserap atau dilepas. Nah, ketika suatu zat itu berarti semuanya, padat, cair, maupun gas, pasti dia juga punya kalor. Kapan kalor itu muncul? Yaitu ketika mengalami perubahan suhu dan atau perubahan wujud. Nah, oke, kita garis bawah ini dua ini. Sehingga munculnya kalor itu kalau ada dua proses ini, yaitu yang pertama ada proses perubahan suhu, oke, atau ketika dia mengalami perubahan wujud. Nah, sebetulnya ada lagi, atau mengalami perubahan kedua-duanya. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Suhu itu lambangnya T. Perubahan suhu berarti lambangnya adalah delta T. Nah, ini. Nah, untuk kalor pada zat yang mengalami perubahan suhu, kita tentu masih ingat bahwa besarnya Q kalor, Q kan kalor ya, maka besarnya adalah MC kali delta T. Nah, kok macet? Nah, ini ya kita ingat dulu. Jadi kalau menentukan kalor ketika bendanya mengalami perubahan suhu, maka kita gunakan kok macet. Nah, contohnya apa sih? Contohnya ya air dipanasi, kita masak air yang awalnya suhunya 15 derajat, dipanasi hingga menjadi mendidih, itu berarti kita mengalami atau memanaskan air sehingga airnya mengalami perubahan suhu. Maka besarnya kalor yang dibutuhkan pakai ini. Kalau yang ditanyakan misalkan delta T ya berarti tinggal balik saja. Berarti delta T-nya sama dengan Q dibagi dengan MC. Nah, apa itu M? Jelas, nggak usah saya tulis ya. M itu massa, Q itu kalor, delta T itu suhu. Suhu itu berarti Kelvin. Kalau delta seperti ini, boleh dalam Kelvin, boleh juga dalam Celsius. Nah, C-nya ini yang kita perlu ingat kembali. Ini namanya adalah kalor jenis. Nah, satuannya adalah Joule per kilogram Kelvin. Nah, itu satuan dari kalor jenis. Nah, ini menandakan apa kalor jenis ini? Ini menandakan kemudahan atau kesukaran benda untuk ini melepas kalor atau menerima kalor. Nah, contohnya gini, jadi kalau benda kalor jenisnya tinggi, maka dia diberi kalor, maka dia susah naik suhunya. Tapi kalau benda itu diberi kalor sedikit saja, suhunya sudah mengalami kenaikan, berarti kalau jenisnya C-nya ini kecil. Nah, M massa. Nah, kadang ada juga yang bentuknya tidak ditulis kok macet seperti ini. Ditulis juga ada yang bentuknya seperti ini. Q sama dengan C-nya pakai C besar. C kali delta T. Nah, ini menandakan apa? Oke, berarti dia tidak menggunakan kalor jenis,
tapi menggunakan C besar ini namanya adalah kapasitas panas. Biasanya logam yang pakai seperti ini, kapasitas panas atau kapasitas kalor. Kebanyakan dia menggunakan C seperti ini. Apa itu C kapasitas panas? Yaitu nilainya pengganti dari massa kali C kecil tadi. Jadi MC kecil ini bisa digantikan dengan C besar, yang namanya adalah kapasitas kalor. Kalau C kecil namanya kalor jenis. Oke, clear ya? Ini untuk perubahan suhu. Oke, kita lanjutkan untuk yang kedua. Jadi ini kapan terjadi kalor tadi? Jika mengalami, yang kedua adalah jika mengalami perubahan wujud. Wujud itu nama lainnya fase. Wujud benda itu hanya ada 3. Wujud zat itu hanya 3. Padat, cair, atau gas. Itu aja. Jadi kalau cair menjadi padat, apa namanya? Membeku. Nah ini ya. Kalau cair menjadi padat namanya membeku. Padat menjadi cair, mencair. Padat menjadi gas, menyublim. Gas menjadi padat, nah ini menghablur. Cair menjadi gas, mengembun. Gas menjadi cair menjadi gas, menguap. Nah, gas menjadi cair, mengembun. Nah, proses-proses ini namanya adalah proses perubahan wujud. Nah, kapan terjadi pembekuan, kapan terjadi peleburan atau pencairan, itu jika ada kalor. Nah, maka besarnya kalor untuk model yang kedua ini kita tulis Q sama dengan M kali L. Nah, kalau yang tadi adalah kok macet, maka kalau ini adalah kok malu. Nah, ML. Oke ya, jadi senjatanya kalau membahas tentang kalor hanya 2. Yaitu pakai kok macet atau pakai kok malu, gitu aja. Atau menggunakan dua-duanya. Kapan menggunakan dua-duanya? Ya jika bendanya mengalami perubahan suhu dan juga mengalami perubahan wujud dalam suatu proses tertentu. Nah, kalau cuma satu proses ya gunakan salah satu. Oke, di sini ya. Oke, kalau ini tadi C itu kalor jenis, maka kalau L ini namanya adalah kalor laten. Nah, kalor laten. Kadang hanya disebut nama lengkapnya, nanti kalau peleburan kalor laten lebur. Kalau penguapan kalor laten uap. Nah, dan seterusnya. Kadang hanya disebut kalor uap, kadang hanya disebut kalor lebur, nggak masalah. Oke, nggak masalah. Jadi itu, ini satuannya joule per kilogram, nggak ada kalorinya. Kenapa nggak ada Kelvinnya? Kenapa? Karena di sini tidak terjadi perubahan suhu. Nah, yang ada hanya perubahan wujud. Oke ya, senjatanya sekali lagi hanya 2, kok macet atau kok malu. Ini yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tentang kalor. Oke, coba langsung contoh ke TKP. Oke, misalkan di sini ada air masanya 100 gram. Oke, berada pada suhu 20 derajat Celcius, dipanasi hingga, nah ini berarti gini, kita tulis masanya adalah 100 gram. Perubahan suhu itu berarti delta T, suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, suhu akhirnya kan di sini 80 ini, 80. Suhu awalnya 20 berarti sama dengan 80 min 20 sama dengan 60 derajat Celcius. Oke. Ini bisa harus diubah ke Kelvin atau enggak? Enggak masalah. Kalau delta tidak masalah dalam Kelvin atau tidak masalah juga dalam Celcius. Tapi kalau Reaumur Fahrenheit harus diubah. Tapi kalau sudah dalam Celcius dan Kelvin nggak masalah. Boleh diubah, boleh enggak. Kalau delta. Tapi kalau nggak ada deltanya, mutlak harus dalam Kelvin. Oke, next. Jika kalor jenis, nah ini yang tadi lambangnya C kecil. Kalor jenis, yaitu nilainya 1 kalori per gram derajat Celcius. Ini tadi kan diberikan satuannya joule per kilogram. Oke, nggak apa-apa. Ini adalah satuan lain. Kalau kita gunakan satuan kalori, ini biasanya pasangannya adalah gram. Kalau kita gunakan satuan joule,
Nah, nanti pasangannya masanya adalah dalam kilogram. Kalau kalori pasangannya dalam gram. Oke, karena kita ditanyakan dalam satuan kalori, nggak apa-apa, berarti ini nggak perlu diubah. Ini tetap 100 gram, nggak usah diubah dalam kilogram. Oke, di sini kan ditanyakan berapa kalor dalam kalori. Oke, karena di sini yang terjadi adalah suhunya naik, berarti ini adalah proses perubahan suhu. Kalau proses perubahan suhu, maka kita gunakan model yang pertama tadi, yaitu Q sama dengan macet MC delta T. Nah, berarti sama dengan massa 100 kali C-nya 1, delta T-nya tadi 60. 60 kali 1 ya 60. Kali 100 6000. Berarti jawabannya adalah 6000 kalori. Nah, kenapa satuannya ini tadi masih kalori per gram. Nah, gini ya. Jadi ini untuk menyelesaikan masalah tentang kalor. Oke, next. Yang kedua, oke, nanti kalau kecepatan kalian bisa atur kecepatan di video kalian, bisa dilambatkan. Ini memang sengaja dicepatkan aja. Oke, yang kedua, air sebanyak 0,2 kg. Suhunya 25 derajat Celcius. Oke, saya tulis saja air 0,2 kg berarti massa. Berarti diketahui massanya adalah 0,2 kg. Suhunya 25. Ini berarti awalnya. Saya sebut T1-nya. 25 derajat Celcius. Dipanaskan dengan kalor. Berarti ini Q-nya. Q sama dengan 42.000 Joule. Kalor jenis ini C kecil. Nah, ini 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ini beda ya dengan yang latihan yang pertama tadi. Kalau tadi C-nya 1, padahal sama-sama air. Nah, 1. Kalau sekarang kok 4200. Nah, ini perbedaannya. Ini nanti sebenarnya ini bisa diselidiki dalam tara kalor listrik. Jadi di sini C air, jadi kalian gunakan ini untuk patokan. C air itu memang nilainya 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, ini nilainya setara atau sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, jadi boleh menggunakan 1, boleh menggunakan 4200, tapi satuannya berbeda. Kalau yang ini kita gunakan satuan kalori, kalau yang ini kita gunakan satuan Joule. Oke, nilai ini sama. Begitu juga nanti kalau begitu 1 kalori itu juga nilainya sama dengan 4, karena ini kiloan dibagi 1000 ya, berarti 1 kalori itu sama dengan 4,2 Joule. Nah, oke, ini kunci ya, yang ini harus kita ingat. Oke, next, kembali lagi ke sini. Ditanyakan suhu akhir, berarti TA atau saya tulis T2 nggak apa, suhu akhir. Kembali lagi tadi saya tulis di sini ya. Oke, tadi kalau berkaitan dengan kalor yang perubahan suhu, maka di sini kita gunakan macet. Nah, macet delta T. Q-nya kita gunakan ini tadi 4200, masanya adalah 0,2, C-nya sama. Sorry, ini bukan 4200 tapi 42.000. Yang ini adalah 4200, ini delta T. Oke. Yang ini kalau saya coret berarti ini sisa 10, ini sisa 1. Oke, berarti ini 1 kali 0,2 tetap 0,2, pindah ruas jadi pembagian, 10 dibagi 0,2 sama dengan delta T, gini kan ya. 10 bagi 0,2 berarti sama dengan 100 dibagi 2. Oke, berarti delta T-nya adalah 50. 100 bagi 2 kan 50 ya. 50 derajat Celcius. Selesai. Yang ditanyakan suhu akhir T2. Nah,
Kalau suhu awalnya 25, kenaikannya 50, berarti suhu akhirnya berapa? Awalnya 25, ketambahan 50. Berarti jadinya 75, yaitu berarti sama dengan T1 ditambah delta T. Jadi sama dengan 25 ditambah 50, jadi sama dengan 75 derajat Celcius. Oke, ini jadi contoh permasalahan yang berkaitan dengan kalor. Nah, ini sama, bedanya kalau tadi zat air, kalau ini kita gunakan tembaga. Caranya sama, bisa kalian hitung dengan langkah-langkah yang sama seperti pada langkah sebelumnya tadi. Sama yang ditanyakan berapakah suhu akhir. Yang beda di sini kalor jenisnya. Karena bukan air. Kalau air tadi kan 4200. Kalau tembaga lebih sulit dipanaskan ketimbang air, yaitu maka di sini 390. Sorry, bukan lebih sulit, lebih cepat dipanaskan. Lebih dipanaskan langsung panas dia tembaga. Maka C-nya kecil ini. Oke, next. Nah, ini contoh yang kedua. Es bermasa 250 gram, suhunya min 5. Dipanasi hingga melebur menjadi air. Menjadi air semuanya. Oke. Kalor lebur es 80, kalor jenis es 0. Beda ya. Kalau air, kalor jenisnya tadi kan 1 kalori. Kalau jenis es adalah 0. Jadi kalau saya tulis gini, masanya es itu adalah 250 gram. Terus T1-nya adalah minus ya, karena es 5 derajat Celcius. T2-nya, T akhirnya itu adalah 0 derajat Celcius. Kalor jenis es C-nya es adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius gini. Kalor lebur, nah ini tadi yang saya sebut, nama lengkapnya sebetulnya adalah kalor laten lebur, cuman kadang kita sebut aja kalor lebur. Oke, satu aja LS. Kalau ada L tadi pakai kok malu. Nilainya adalah 80 kalori per gram. Oke, kalau menyelesaikan seperti ini, agar kita punya gambaran, lebih enak ditulis dalam grafik. Oh, esnya pertama suhunya min 5 derajat Celcius. Kalau dia dikasih kalor, maka suhunya akan naik. Nah, sampai suhunya 0 derajat Celcius. Ketika sudah 0 dipanasi, maka tidak langsung naik. Tapi es ini akan berubah wujud dulu. Berubah fase. Nah, menjadi ini bentuknya masih es, di sini bentuknya sudah menjadi air. Nah, baru setelah mencair maka dipanaskan dia akan naik lagi suhunya. Oke, tapi karena di sini yang diminta hanya pada air yang suhunya 0, berarti posisi akhirnya ada di sini. Kalau saya kasih titik berarti ini titik A, ini titik B, ini titik C. Berarti prosesnya hanya dari A ke B ke C, tidak sampai pada ke D. Karena hanya yang diminta suhu akhir 0 derajat Celcius dalam bentuk air ini. Oke, karena ada dua proses seperti ini, berarti nanti Q totalnya ada dua. Oke, Q totalnya yaitu Q yang digunakan pada proses AB dan juga Q yang digunakan pada proses BC. Nah, kita ingat, ini kan apanya yang berubah? Oh, ini yang berubah adalah suhunya. Berarti kita gunakan kok macet. Nah, yang berubah kan suhunya dari minimal ke 0. Di sini yang berubah apanya? Suhunya nggak berubah, tapi yang berubah wujudnya. Dari es beku, es batu, berubah menjadi air. Berarti kita gunakan di sini kok malu. Nah, ml. Sehingga di sini kita gunakan mc delta t. Oke, di sini yang QBC kita gunakan ml. Tinggal masukkan aja massa es 250. Kalor jenis es 0,5. Perubahan suhu, suhu akhir kurangi suhu awal 0 min 5. Jadi delta T-nya itu sama dengan 0 min 5. Nah, min kan jadi plus kan.
sehingga akhirnya menjadi plus 5. Oke, kenaikan enggak, oke, karena naik kan. Oke, berarti plus masanya 250, kalau lebur es tadi adalah 80 kali 80. Clear di sini? Oke. 0 ini dengan 0, pas habis, ini dengan sehingga tinggal 5 kali 5 25, 25 kali 25 625. Nah, yang kanan 8 kali 25, 25 kali 4 aja 100. Nah, kali 8 berarti 200, tambah 0-nya 2, berarti 200 tambah 0 2. Tambah 625 berarti sama totalnya adalah 20625 kalori. Nah, ini kalian dulu di SMP juga sudah pernah, kita ingat kembali kalau bab kalori. Oke ya, ini masih ada satu contoh lagi. Prinsipnya sama. Di sini ada es masanya 200 gram, suhunya awalnya min 5, kemudian menjadi air sampai 50. Oh, berarti ini prosesnya yang berbeda. Awalnya dari min 5 derajat Celcius, diberi kalor maka suhunya naik. Nah, grafiknya gini. Sampai suhunya 0 derajat Celcius, diberi kalor lagi nggak naik, tapi dia suhunya dia berubah wujud dulu. Nah, datar sehingga nggak naik suhunya. Nah, setelah ini baru dia mengalami kenaikan lagi, dikasih kalor lagi. Nah, gini. Ternyata di sini diminta suhu akhirnya di sini adalah 50 derajat Celcius. Sehingga prosesnya nanti ada katakanlah ini A, bolehlah, ini B, ini C, ini D. Nah, boleh. Sehingga kalor totalnya ada ini QAB, QBC, dan QCD. Ini perubahan suhu kan, berarti pakai M C delta T. Ini perubahan wujud kan, berarti pakai kok malu. Ini perubahan suhu lagi, berarti kok macet lagi. Perlu dibedakan, C di sini dengan C di sini beda, karena ini wujudnya masih es, berarti kita gunakan CS. Karena di sini sudah mencair, maka kita gunakan C air. Nah, itu yang membedakan. Ini masih kalor lebur es karena peleburan es. Tapi ya peleburan es dengan pembekuan air itu kalor leburnya sama. Oke ya. Jadi di sini kita hitung satu-satu nanti. Nah, MC di AB-nya berapa? Oke, langsung jadi satu kayak tadi boleh, sendiri-sendiri gini juga boleh. Enak sendiri juga apa-apa. DAB berarti M, C, delta T semuanya masih berupa S. Nah, berarti masanya kita gunakan massa S 200, C-nya S 0,5, C-nya S 0,5. Delta T-nya dari min 5 ke 0 berarti 5 perubahan suhunya. 0, HB1 dengan 0 ini ya, sehingga tinggal 5 kali 5 25 kali 2 50 tambah 01 berarti 500 kalori, disingkat kal. Oke, yang kedua, oke, kita hitung berapa besar QBC. Nah, pakai kok malu, M kali L, semuanya punyanya S. Nah, berarti punyanya S tadi 200, kalau lebur S 80. 8 kali 2 16. 16 0-nya 3 kalori. Oke, yang ketiga, berapakah besarnya QCD? Q dari proses C ke proses D. Ini kan perubahan suhu, berarti kita gunakan kok macet. Nah, perlu diingat di sini sekarang masanya ini sudah mencair air, tapi airnya kan berasal dari es, berarti masanya tetap kita gunakan massa es karena es mencair menjadi air. C-nya bukan es lagi bentuknya, tapi bentuknya air, maka kita gunakan C air. Nah, ini yang membedakan, delta T-nya air. Delta T-nya kita lihat hanya dari sini, 0 ke D ini, dari C ke D ini. Nah,
Berapa perubahan suhunya? 0 ke 50 berapa perubahannya? Tetap 50. Sehingga delta T ini kita gunakan 50. C-nya air kita gunakan 1. Ini kan kalau jenis air 1. Masanya S kita gunakan 200. 2 kali 5 10. Berarti sama dengan 10, nolnya 3 kalori. Gampang kan? Sehingga kalau ditanyakan berapakah kalor yang diperlukan untuk proses ini, berarti ya titik 2. Jadi kalor yang dibutuhkan Q total berarti sama dengan Q1. Ini QAB tambah QBC tambah QCD alias QAB ditambah QB ke C ditambah QC ke D alias sama dengan 500 ditambah 16.000 ditambah 10.000. Berarti jawabannya berapa? 10, 26 tambah 500. Berarti 26.500 kalori. Atau bisa kita singkat menjadi 26,5 kilo kalori kakal. Kilo kalori. 1000 kalau jadi kilo. Oke ya, ini tentang kalor. Saya rasa kalian sudah paham. Tentunya agar lebih paham harus kalian gunakan untuk latihan sendiri. Oke, next. Ini yang kedua. Ini masih tentang kalor. Oke. Konsepnya hanya sama. Oke, cuman ini istilahnya berbeda yaitu asas Black. Apa sih ya berkaitan dengan kalor? Bahwa kalau ada dua benda saling bersentuhan atau melakukan kontak, oke, maka di sini di sini maka dia akan saling bertukar kalor. Yang tinggi memberikan, yang rendah menerima. Oke ya. Jadi itu tentang asas Black. Jadi ada suhu tinggi, ada suhu rendah. Ini sehingga nanti yang kita gunakan ini Q lepas, yang tinggi melepas harus sama dengan Q terima atau Q serap. Nah, ini sekalian sangat lihai kalau yang ini. Oke, langsung ke contoh aja biar enak. Oke, contoh sini ada air suhunya 20 derajat Celcius, masanya 200, dicampur dengan air yang hangat, panas ini, suhunya 90, masanya 300. Tentukan suhu akhir campuran. Oke, berarti di sini ada air agak dingin, di sini ada air agak panas. Yang panas saya tulis di atas, nah karena suhunya tinggi. Di sini suhunya adalah 90 derajat Celcius. Masanya 300 gram. Di sini suhunya 20 derajat Celcius, masanya sedikit. Nah, 200 gram. Suhu 20 dengan suhu 90 ini dicampur. Nah, nggak mungkin lah ini pas di tengah-tengah. Pasti akan lebih dekat ke yang bawah ke atas. Nggak mungkin di tengah, nggak mungkin. Pasti lebih dekat dengan yang atas. Kenapa? Yang atas masanya lebih banyak. Nah, ini kita sebut aja nanti di sini. Kita sebut T1, ini T1-nya, ini T2-nya. Oke, ini kita sebut T akhir atau T campuran, boleh TC gitu aja. Oke, yang ini proses ini ke sini, inilah yang namanya Q terima. Yang ini ke sini, ini namanya proses Q lepas. Nah, tadi kan harus sama. Q lepas harus sama dengan Q terima. Oke, sehingga kelepasnya M C delta T punyanya yang panas. Nah, ini kuncinya harus sama dengan M C delta T punyanya yang dingin, yang menerima kan yang dingin. Kita lihat aja massa yang panas berapa? Massa yang panas 300. Nah, oke, sorry. Jadi yang panas itu ada
300. Oke, sorry. Oke, ini 300 gram. Ya, C-nya nggak usah diikutkan. Kenapa? Sama-sama punyanya air. Coret aja, wis. Karena air dicampur dengan air, nggak usah ikut. Delta T-nya, oke, yang panas berarti delta T-nya 90 berubah ke TC. Kita tulis aja 90 min TC. Nah, yang tingginya 90 ke TC. Yang dingin masanya 200. 200, oke. Delta T-nya T1 ke TC kan yang besar TC, berarti kita nulisnya TC min 20. Nah, ini harus teliti di sini. Ini kalau terbalik nulisnya, misalkan kalian tulis 20 min TC, maka nanti hasilnya akan berbeda. Jadi kita harus hati-hati, pokoknya yang tinggi dikurangi yang rendah, yang panas kurangi yang dingin. Ini kan kalau gambarnya jelas ini. TC ada di sini kan posisinya, di antaranya kan. Berarti kalau yang proses ini ya 90 min TC, kalau proses yang ini TC min 20. Jadi yang tinggi dikurangi yang rendah. Oke ya, clear ya. Oke, sampai di sini berarti gampangnya yang ratusnya dihilangkan aja. Nah, ratusnya sama-sama ada ratus dihilangkan. Tinggal ngalikan 3 kali 90, 3 min 3 TC atau 2 TC min 2 kali 20, 40. Atau singkat cerita, kalau menjembai seperti ini maka besarnya TC sama dengan, langsung kita tulis 3 kali 90 ditambah 2 kali 20, ini 20 ini dibagi dengan 3 tambah 2. Nah, ini caranya. 3 tambah 2, 5. 5, 10 bagi 5, nolnya kalau saya coret, bagi 5 sisa 2. Ini berarti 5-nya sisa 1. Ini 10-nya juga saya coret, bagi 5 sisa 2. Tinggal ngalikan 2 kali 9, 18. Kali 3, 18 kali 3, 54. Oke, tinggal yang kanan, 2 kali 2, 4 kali 2 lagi 8. Jadi sama dengan 62 derajat Celcius. Nah, betul kan? Suhu akhirnya terletak lebih dekat ke 90, yaitu tepatnya adalah 62 derajat Celcius. Oke, jadi ini konsepnya asas Black. Tetap yang kita gunakan konsepnya kalor. Bisa menggunakan kok macet, bisa menggunakan kok malu. Ini tergantung. Kalau yang berubah wujudnya pakai kok malu, kalau yang berubah hanya suhunya pakai kok macet seperti ini. Next, contoh lagi ini, satu lagi aja. Sepotong logam dengan kalor jenis 0,2 kalori per gram derajat Celcius. Logam, suhu masanya 100, suhunya 30. Oke. Suhunya 30 dengan air 90. Berarti yang air ini saya tulis di atas lagi karena yang panas. Oke, ini suhunya 90 derajat Celcius, masanya 200, C air itu 1. Nah, di sini ada logam, saya gambarkan kotak aja logamnya. Yang mana di sini suhunya adalah 30. Oke, masanya adalah 100. C-nya adalah 0,2 kalori per gram derajat Celcius. Oke, ini saya sebut T1, ini saya sebut M1, ini saya sebut C1. Berarti yang ini saya namakan T2, ini C2, ini M2. Dan nanti kalau dicampurkan, dihubungkan, berarti kan terjadi pertukaran kalor. Artinya suhunya akan saling bertukar, sehingga suhu akhirnya bukan 30, bukan 90, tapi diantaranya. Kalau kita lihat bahkan akan lebih dekat ke atas lagi nih. Kenapa? Karena masanya banyak, C-nya juga besar. Berarti akan di sini nanti kurang lebih. Ini kita sebut aja TC, campuran. Maka di sini langkahnya sama kayak tadi, berarti nanti Q lepas sama dengan Q
terima. Berarti MC delta T yang melepas siapa? Yang panas. Yang panas siapa? Air. Berarti MC delta T-nya air harus sama dengan MC delta T-nya yang dingin, yaitu dalam hal ini adalah logam. Oke, tinggal masukkan aja masanya air 200, C-nya air 1, delta T-nya 90 min TC. Oke, kita gambar biar gampang, biar kalian tidak salah menuliskan 90 min TC atau TC min 90. Maka lebih enak digambar seperti ini, yang atas kurang yang bawah. Ini kurang yang bawah ini. Oke, di sini sama dengan masanya logam 100, C-nya logam 0,2, delta T-nya berarti TC, T campuran, min suhu awalnya 30. Ini nolnya saya coret 1. Ini nolnya saya coret 1. 10 kali 0,2 kan 2. Oke, berarti kalau ini saya coret lagi, ini sisa 1. Ini saya coret lagi bagi 2, berarti sisa 10. Berarti 10 kali 90 gini ya. Tapi lebih enaknya kalau menulisnya seperti ini langsung aja TC, biar singkat ceritanya. TC 10 kali 90. Nah, gini kan. Yang ini 1 kali 30. 1 kali 30 dibagi dengan yang punyanya ini 10, punyanya yang kanan 1. Ini aja. Nah, berarti sama dengan 90 kali 10, 900 tambah 30, 930. Nah, 10 tambah 1, 11. Nah, 930 bagi 11 sama dengan, nah, nanti mendekati 90 titik-titik. 90 derajat titik. Saya hitung 90 derajat Celcius. Ini suhu akhirnya. Oke. Oke, ini ya, ini tentang asas black. Kita hitung ya, hitung sendiri nanti ya. 930 bagi 11. Ini kurang lebih ya 90-an lah. 90 kurang sedikit. Nah, 80, mungkin 89-an ya kurang lebih ya. Oke, ini anak-anak. Jadi kuncinya pokoknya kalau mempelajari tentang kalor dan asas black ini, maka pakai dua tadi senjatanya, pakai kok macet atau pakai kok malu. Itu aja yang kita gunakan. Kapan menggunakan kok macet? Jika terjadi perubahan suhu. Kapan menggunakan kok malu? Oke, jadi kuncinya di sini ada Q sama dengan MC delta T dan Q sama dengan M kali L. Ini untuk perubahan suhu, yang ini ini untuk perubahan wujud, yang ini untuk perubahan suhu. Kuncinya di sini. Kalau kita mempelajari tentang kalor. Oke, sampai jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih, selamat belajar. Kalian gunakan untuk belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.